Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-228 di tahun 2026. Kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan dalam sepekan ini, khususnya sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita datang beribadah sebentar, baik ibadah pagi, siang, sore, atau malam, kita mau membuka bejana hati kita, menyediakan hidup kita dengan firman-Nya untuk menuntun ibadah kita agar ibadah saudara, ibadah yang memberikan pertumbuhan iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah kuasa di balik teraturnya pengembalaan. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Markus 6 ayat 39 sampai 40. Lalu ia memerintahkan kepada orang-orang itu supaya mereka semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Katakan amin. Puji Tuhan. Ketika berhadapan dengan ribuan orang yang lapar di padang sunyi, Yesus tidak langsung melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Sebelum mukjizat kelimpahan itu terjadi, ada satu tindakan kunci yang diperintahkan Yesus. Menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara teologis dan praktis, tindakan ini menyimpan rahasia penting mengenai prinsip pengembalaan dan bagaimana rahmat Allah mengalir secara efektif. Allah kita adalah Allah yang teratur, bukan Allah yang menghendaki kekacauan. Ketika 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak, berada dalam keadaan lapar, potensi kerusuhan dan saling berebut sangat besar. Yesus mengatur mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Ada 100 dan 50 orang. Mukjizat tidak diturunkan ke dalam situasi yang acak adut, melainkan ke dalam struktur yang siap menerima dan mengelolanya. Pengembalaan yang rapi bukanlah pengekangan, melainkan wadah bagi kuasa Tuhan untuk mengalir tanpa ada yang terabaikan. Katakan, tanpa ada yang terabaikan. Puji Tuhan. Penggunaan kalimat di atas rumput hijau secara langsung menghubungkan peristiwa ini dengan Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, duduk berkelompok adalah gambaran nyata dari pola pengembalaan. Dalam kelompok kecil, setiap individu dikenali, diperhatikan, dan dilayani secara personal. Pengembalaan yang efektif memindahkan jemaat dari posisi kerumunan tanpa arah menjadi komunitas yang tergembala. Puji Tuhan. Dalam kerumunan besar,
orang saling tidak mengenal dan cenderung fokus pada kebutuhan diri sendiri. Namun, saat duduk melingkar dalam kelompok kecil, mereka saling menatap, saling berbagi tempat, dan bersiap menerima makanan bersama. Nah, pola ini memastikan bahwa distribusi roti dan ikan berjalan adil. Yang kuat tidak mengambil terlalu banyak, dan yang lemah tidak terlewatkan. Mukjizat kelimpahan bekerja maksimal ketika persekutuan dan keadilan komunitas terbangun. Puji Tuhan. Bagaimana aplikasi bagi kita gereja Tuhan saat ini? Pertama, Bapak Ibu Saudara, hargai komunitas kecil, kelompok-kelompok pengembala. Jangan hanya menjadi bagian dari kerumunan ibadah besar. Jangan bangga Anda menjadi bagian satu gereja yang besar. Terhubunglah dalam kelompok kecil tempat Anda bisa diperhatikan, bisa digembalakan, dan saling melayani. Yang kedua, siapkan wadah sebelum meminta mukjizat. Jika kita merindukan pertumbuhan atau pergerakan besar dari Tuhan, siapkan dulu kesiapan sistem, keteraturan hidup, dan hati yang mau digembalakan. Puji Tuhan. Dan setialah pada tugas melayani. Para murid membagikan roti itu kelompok demi kelompok. Pelayanan pengembalaan memerlukan kesabaran untuk menyentuh kehidupan domba, jemaat, satu persatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, setialah pada pengembalaan yang benar, di mana gembala Anda mengenali Anda, mengembalakan Anda dengan baik. Seorang gembala tidak akan jauh dari domba-dombanya. Gembala domba akan menjaga, merawat, dan memelihara iman Anda bertumbuh menuju kesempurnaan karakter seperti Yesus. Puji Tuhan. Yesus adalah gembala yang agung, yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, sebagai domba, sebagai jemaat, Anda tetap setia dan taat akan suara gembala. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, ajarkan kami untuk hidup dalam keteraturan dan kerendahan hati untuk digembalakan. Berkati setiap persekutuan dan kelompok pengembalaan yang ada, agar melalui persekutuan yang rapi dan penuh kasih, kuasa mukjizat-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap kebutuhan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Mari buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayanan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah.
baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menenangkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena Puji Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan firman kehidupan, layanan pengembalan harian bersama saya, Pendeta Kawi Arbiasa. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.